Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ajeng Widya Prakasita MA selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Demokrasi dan HAM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan penugasan ujian tengah semester ganjil mengenai konsep HAM dan politik apartheid. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. HAM bersifat kodrati sehingga sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Akan tetapi, dikarenakan sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. Kemudian, setiap ada penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap perampasan, pemerkosaan, dan pemanipulasian HAM oleh manusia satu kepada manusia yang lain, ataupun oleh penguasa kepada rakyatnya, akan selalu muncul krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut yang kemudian memunculkan sebuah revolusi atau gejolak sosial seperti halnya revolusi anti-apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Masuk pembahasan yang pertama mengenai konsep HAM. Untuk yang pertama, sejarah singkat perkembangan HAM di dunia. HAM muncul atau diakui secara dilegitimasi oleh institusi resmi pemerintah, yaitu yang pertama kali terjadi pada tahun 1215, yaitu dokumen Magna Carta di Inggris yang memberikan hak-hak bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan raja. Kemudian pada tahun 1776, dokumen The Virginia Bill of Rights dan Declaration of Independence yang berisi jaminan kebebasan individu terhadap kekuasaan negara dan kemudian melahirkan kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1789 di Prancis muncul sebuah dokumen Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen yang berprinsip bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan karenanya harus hidup bebas dan sama kedudukannya dalam hukum. Kemudian pada tahun 1918 sebuah dokumen muncul di Rusia yang menyebut hak-hak dasar sosial, tetapi hak-hak dasar individu tidak disebut sama sekali. Kemudian pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan dokumen Declaration of Human Rights yang menjamin hak-hak sipil, hak sosial, serta hak-hak kebebasan politik. Akan tetapi, jauh sebelum itu, yaitu tepatnya pada tahun 2000 sebelum Masehi, pada zaman kerajaan Babilonia muncul sebuah hukum Hammurabi, yaitu usaha atau upaya untuk menyusun suatu hukum atau aturan, yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Kemudian pada tahun 600 sebelum Masehi di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Ada juga negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin, yaitu Perikles. Kemudian ada juga Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai sifat HAM. Untuk sifat HAM yang pertama yaitu HAM bersifat kodrati. Kemudian HAM juga bersifat individual, jadi setiap individu memiliki hak asasi masing-masing, sehingga HAM juga bersifat universal. Selain itu, HAM juga bersifat supralegal, atau sebenarnya tanpa legitimasi yuridis, HAM tetap bisa berlaku untuk tatanan kehidupan manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip HAM. Untuk prinsip HAM yang pertama yaitu prinsip individual. Jadi bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya. Kemudian ada juga prinsip non-diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama, ataupun yang lainnya. Kemudian prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya.
serta prinsip kemerdekaan dan juga prinsip kesejahteraan sosial bahwasannya setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak dan menyenangkan. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM dapat diketahui dalam beberapa peristiwa berikut. Yang pertama yaitu kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian yang kedua Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan yang merupakan puncak perjuangan untuk menetapkan penghapusan penjajahan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pengakuan HAM. Kemudian bergantinya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Sementara 1950 secara implisit mencantumkan konsep HAM. Yang kelima, Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan ketetapan MPRS nomor 14 MPRS 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban negara. Namun setelah meletusnya G30 SPKI, masalah ini tertunda. Tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkannya masalah ini dalam garis besar haluan negara tahun 1998. Kemudian ada juga Sidang Istimewa MPRS 1998 yang juga menjadi tonggak sejarah perkembangan HAM di Indonesia, yang berhasil merumuskan piagam HAM secara eksplisit lewat ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Ketetapan MPR nomor 17 ini dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2000 sebagai hukum positif bagi pelaksana HAM di Indonesia. Seperti halnya yang saya jelaskan di muka, bahwasanya setiap ada penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap perampasan, pemerkosaan, dan pemanipulasian HAM oleh manusia satu kepada manusia yang lain atau oleh penguasa kepada rakyatnya, akan selalu muncul krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut yang kemudian memunculkan sebuah revolusi atau gejolak sosial, seperti halnya revolusi yang terjadi di Afrika Selatan yang menentang apartheid yang menimpa masyarakat lokal. Di sini saya akan memaparkan yang pertama mengenai latar belakang terjadinya politik apartheid di Afrika Selatan. Politik apartheid merupakan sebuah kebijakan politik rasial yang memisahkan hak dan kewajiban antara kulit putih dan kulit hitam melalui undang-undang. Politik apartheid merupakan sebuah diskriminasi yang terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan paling besar terjadi di Afrika Selatan. Politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan merupakan sebuah hasil dari sifat egoisme dan rasisme masyarakat kulit putih yang mengklaim dirinya sebagai suku Afrika Putih yang sudah berdiam berabad-abad, sudah berkembang biak, memiliki kaitan keluarga yang luas, hingga tidak ada wilayah untuk mereka kembali ke negaranya. Mereka juga tidak bersedia memandang bahwa mereka harus disamakan hak dan martabatnya dengan orang kulit hitam atau penduduk asli Afrika Selatan. Jumlah kulit putih yang mencapai 5 juta jiwa juga mengarahkan mereka untuk mengembangkan politiknya sendiri. Politik apartheid di Afrika Selatan diterapkan sejak kemenangan Partai Nasional yang dipimpin oleh Daniel F. Malan. Konsep tersebut terus berkembang sampai dengan masa pemerintahan Presiden F.W. de Klerk. Politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan diarsiteki oleh Dr. Hendrik Verwoerd yang menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Afrika Selatan mulai tahun 1958 sampai dengan pembunuhannya pada tahun 1966. Hendrik kemudian mengimplementasikan ideologi apartheid berbentuk undang-undang yang berisi prinsip utama apartheid, yaitu setiap kelompok harus membangun dirinya secara terpisah dan harus mencapai otonomi daerahnya masing-masing. Hal ini kemudian dijabarkan dalam 4 hal, yakni dalam stratifikasi penduduk dengan urutan kulit putih, kulit berwarna, keturunan Asia, di sini biasanya orang India, dan orang Bantu atau kulit hitam penduduk asli. Kulit putih adalah ras beradab, kepentingan putih di atas hitam, dan kulit putih berbahasa Inggris.
Sudah jelas kebijakan tersebut sangat menyakiti hati penduduk asli Afrika Selatan dan mereka melakukan sehingga mereka melakukan penolakan yang berbentuk demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi tersebut berbentuk pemogokan kerja dan lain-lain. Demonstrasi tersebut pula yang kemudian menimbulkan sikap anarkis paramiliter yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan puluhan ribu tahanan politik. Dunia internasional termasuk Dewan Keamanan PBB kecewa dan terus mendesak kepada pemerintahan Afrika Selatan saat itu untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi. Puncaknya yaitu pada saat terpilihnya Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk yang membawa arah perubahan kebebasan dan kesetaraan. Ia mencabut aturan-aturan apartheid dan membebaskan Mandela dari penjara pada tanggal 11 Februari 1990. Di tahun 1993, Presiden de Klerk bersama Mandela saat itu sudah menjadi pemimpin Partai Kongres Nasional Afrika sepakat untuk membentuk pemerintahan transisi yang berujung pada pemerintahan baru. Tanggal 27 April 1994, Presiden mengizinkan masyarakat kulit hitam menggunakan hak politiknya di dalam pemilu. Inilah pemilu perdana di Afrika yang diikuti oleh seluruh warga negara tanpa membedakan warna kulit. 2 minggu kemudian, Komite Pemilihan Independen menetapkan Partai Kongres Nasional Afrika memenangi pemilu dan Nelson Mandela resmi menjadi Presiden Afrika Selatan. Kemenangan tersebut juga mengakhiri sistem diskriminasi rasial yang sejak lama mengakar di Afrika Selatan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.